Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya. Amma ba'du, alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi sehat walafiat. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridai hidup kita dunia akhirat, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan rumah tangga, anak-anak kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlillah laumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Insyaallah kita nanti kitab yang kita baca adalah kitab Risalatul Mu'awanah, karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salah satu daripada dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habib Abdullah ini memiliki banyak kelebihan. Sampai kalau kita membaca kitab beliau, kitab apapun karangan beliau, beliau mengatakan setiap kitab-kitabku dibaca, maka aku hadir di dalam majelis tersebut. Ya. Habib Abdullah ini ketika berumur kecil, masih bayi, umur 4 tahun lah, beliau itu mengalami kebutaan, punya penyakit cacar sehingga kena mata beliau. Tapi hebatnya, nah ini hebatnya, umur 4 tahun matanya beliau tidak bisa melihat. Umur 6 tahun hafal Quran. Kalau pian masih 6 tahun masih main kelereng. Ini hafal Quran. Ini tarbiyah daripada orang tuanya langsung. Ini begitu pelajari Pak. Makanya ujar Nabi, inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita ini menceritakan daripada riwayat-riwayat hidup orang-orang soleh, termasuk sebesar-besar riwayat hidup, yang paling bagus adalah menceritakan hal ihwal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biografi. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika cerita-cerita atau riwayat-riwayat orang soleh itu diceritakan, di tempat itu akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap aja manakib lah bahasa kita ini ceritakan manakib. Orang dulu supaya dapat berkah, orang dulu loh ya, itu semua jalan sampai dikasih nama kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Jalan Kiai Haji Mas Mansur, jalan Kiai Wahid Hasim, ya, jalan Kiai Haji Abdul Hasan sekarang. Tapi sekarang dirubah semuanya. Di Bangil tempat saya itu nama-nama itu nama orang-orang soleh. Ya saya bilang tadi itu, jalan Pangeran Diponegoro, jalan Imam Bonjol, itu ulama-ulama besar yang kadang-kadang nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Lama-lama diganti, jalan biola, jalan gitar. Di Bangil itu malah namanya jalan ikan, jalan cumi-cumi, jalan mujair, jalan dorang, jalan ini. Jadi nama hayawan-hayawan, bukan nama-nama orang soleh. Jalan Kiai Hasim Asy'ari, anak kita tanya siapa Mbah Hasim itu, ceritakan orang tuanya. Mbah Hasim itu satu ulama besar di Indonesia yang dulu belajar di tanah Arab. Beliau satu-satunya ulama Indonesia yang hafal kitab Kutubus Sittah. Makanya gelarnya Syekh Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari, yang hafal kitab Bukhari, yang kitab hafal kitab Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Abi Dawud, Sahih Imam Tirmidzi. Jadi ketika diturun diceritakan itu timbul himmah, timbul semangat. Kayak Al-Habib Abdullah Haddad ini Masya Allah. Kalau sampai dengar doanya Al-Habib Abdullah Haddad ini termasuk walinya Allah yang lama memegang makom kutub, rajanya para wali, walaupun matanya tidak bisa melihat. Apa kehebatan Habib Abdullah Al-Haddad?
Itu mungkin sampai sering baca doa Ratibul Attas, baca kitab Ratibul Haddad, sampai baca doanya kalau selesai baca surat Yasin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuthi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina fil awwalin Allahumma shalli akhirin sampai akhir. Itu di dalam doa terakhir itu ada doa yang luar biasa Habib Abdullah Haddad. Itu proposal beliau kepada Allah. Beliau mengatakan di dalam doanya, warzuqna kamalal mutaba'ah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami. Ini sampai baca doa ini. Oh Habib Abdullah jangan baca, apalagi kita. Orang kita ini ibadahnya masih belang-belang. Ibadah kita ini kembang kempis. Habib Abdullah itu berdoa kepada Allah, warzuqna kamalal mutaba'ah. Wahai Allah, berikan rezeki kepada kami. Berarti mereka minta betul, minta rezeki itu. Tapi minta rezekinya bukan uang, bukan harta. Sebab Habib Abdullah Al-Haddad itu termasuk orang yang mustajabud da'awat. Orang yang kalau doa gini, doanya tidak ditolak Pak. Ada orang itu kalau doa ngomong itu masih kejadian. Nama mustajabud da'awat, kayak Habib Soleh Tanggul itu. Itu kalau ngomong mesti kabul. Dulu di Jakarta lama ndak hujan. Ada orang sholat istikharah, istisqa. Nah sholat istisqa itu lengkap. Kalau bisa jangan pakai baju-baju yang mewah, nunjukkan badal, merasa rendah, merasa hina. Hayawan diajak, kambing-kambing digeret, cancangin ikatin di alun-alun situ atau di lapangan situ ya. Hayawan-hayawan diajakin semuanya diiket, sholat minta hujan. Rendah hati, nangis-nangis sama Allah, minta ya Allah. Lah kalau ndak hujan sebulan 2 bulan ndak apa-apa, ndak hujan setahun. Nangis ya Allah, besok ini hari ini ndak hujan, sholat lagi. Besok masih ndak hujan, sholat lagi. Besok ndak hujan, sholat lagi. Habib Soleh ngelihat mereka ngerjakan, mereka minta hujan bebo ya. Udah sholat berkali-kali ndak kabul, ndak hujan, suruh pulang semuanya. Ini belum turun, hujan langsung turun Pak. Tangan diangkat, belum turun, hujan turun. Katanya yang deketin ini, yang ngikutin, ya Habib, bagaimana doa sampai begitu cepat kabul? Tangan belum turun, doanya sudah ya, belum turun Pak. Katanya beliau, du'ai asra'u minal barqi. Doaku ini lebih cepat daripada kilat. Kalau sampai lihat kilat kan jret ke bawah itu, begitu cepat. Tapi kata Habib Soleh Tanggul, doaku ini lebih cepat dari itu. Limadha ya Habib? Kenapa Habib? Kata Habib Soleh, li'anni lam ughdib rabbi abadan. Karena aku ndak pernah bikin Tuhanku jengkel. Kalau kita ini sering bikin Tuhan jengkel ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh masih tidur. Duhur jam 12, sholatnya jam 1. Asar jam 3 lebih 10, sholatnya setengah 6. Itu di sono Pak, kalau di sini insya Allah enggak ya. Apalagi di dalam masjid ini, sampai subuh jam 7 dimarahin orang sampean. Ya, maaf loh. Sampai bisa jadi sehari ini masing-masing ya agak koler-koler dikit lah salatnya. Ya. Lah orang diundang Allah kok enggak langsung datang, itu kan bikin jengkel Pak.
Lah siapa sampean manggil anak sampean terus ndak datang, kira-kira sakit hati ndak kira-kira? Sampean manggil anak sampean, dipanggil, sini. Atau panggil anak buah lah, di sono anak buahnya, sini. Terus sampean itu ndak dihiraukan, asik dengan ulahnya sendiri. Dengar dia itu ditoleh gini tak sampean, bawahnya ditoleh anak buah sampean, sini, aku perlu. Terus sampean ditoleh gini, terus dicuekin. Saya tanya, sakit hati enggak? Atau orang tua sampean jadi orang tua, anak panggil, abah mau perlu, sini kamu. Ditoleh gini tak, terus enggak dihiraukan. Panggil lagi, enggak dihiraukan. Ini sakit panas saya. Lalu sampean kan sudah dipanggil Allah. Hayya 'alas shalah. Cuma didengar gini tak, adzan. Loh, apa bedanya? Sayyidina Umar bin Khattab dengar adzan, wajahnya pucat. Taghayyara launu wajhi. Wajahnya itu spontan langsung pucat Sayyidina Umar itu kalau dengar adzan. Makanya kadang-kadang Sayyidina Umar sahabat Rasulullah itu macam-macam. Ada yang penangisan yang saya ceritakan kayak Sayyidina Utsman. Dikit-dikit nangis, dengar masalah siksaan neraka nangis, siksaan kubur nangis, masalah mati nangis. Itu Sayyidina Utsman. Cengeng kayak bahasa kita ini, bukan cengeng-cengeng apa, cengeng pokoknya dengar ayat-ayat gitu nangis ya. Sayyidina Umar itu juga kadang-kadang masalah ada. Padahal Sayyidina Umar itu kan orang keras dan maaf, orang yang sudah dijamin masuk surga. Itu baca Quran kadang-kadang siuk. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Langsung rebah, Bu, belek. Kadang baru mau baca langsung rubuh. Kenapa? Hatinya tidak mampu memikul mendengarkan ayat itu. Bayangkan nanti amal sampean di hari kiamat ditunjukkan sama Allah. Siapa orang yang berbuat amal baik sekecil durroh. Durroh itu apa? Tidak kelihatan mata. Kalau sampean melihat durroh bahasa kita sekarang, ibu pernah di dapur lagi goreng ikan asin. Itu kan ruangan kayaknya kosong tanpa apa-apa. Kalau tiba-tiba ada matahari naik, serut, gentengnya ibu itu lubang seujung jarum. Matahari tahu-tahu masuk lewat itu apa namanya? Lubang tadi seujung, serit. Tiba-tiba di dalam antara sinar yang ada di genteng sampai ke lantai itu, di situ ada warna putih. Kalau tidak ada sinar itu kayaknya seperti ini, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kalau ada kemasukan sinar, ada kayak debu kecil-kecil itu. Makanya di hidung sampean itu ada bulunya. Adalah bulunya sampai di hidung. Itu Allah kasih pengaman. Dari mana? Yang nganggur-nganggur gini nih, disaring sama Allah di sini nah. Tidak percaya saya masukkan tangan sampean gini, kena rambut sampean. Itu satu ayat yang beliau baca, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Beliau langsung rebah tak sadarkan diri. Kenapa? Merasa takutnya amalnya nanti ketika akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi seperti itu sahabat-sahabat dulu, termasuk kita menceritakan daripada riwayat-riwayat daripada orang-orang soleh supaya kita mengambil iktibar. Sampai Habib Abdullah itu beliau berdoa seperti itu, warzuqna kamalal mutaba'ah, ya Allah berikan rezeki agar kami bisa sempurna ya Allah
mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Baik amal dohirnya. Jadi Habib Abdullah itu belajar semua yang dilakukan itu kepingin nyuntuh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini kan masih sembarangan Pak. Mungkin maaflah, ibu tadi masuk ke masjid mungkin tidak pernah memperhatikan masuk kakinya sebelah kanan dulu apa sebelah kiri dulu. Masuk tangga itu Bu. Ya. Artinya kita ini masuk apa pokoknya sampai kaki yang kanan ya alhamdulillah, masuk yang kiri tidak ada masalah. Masuk rumah gitu juga, kita tidak pernah perhatian masuk kanan dulu apa kiri dulu, masuk WC kita kiri dulu apa kanan dulu. Habib Abdullah Al-Haddad itu maaflah, sekedar masuk ke dalam WC tidak pernah kakinya mendahulukan yang kanan. Kalau kita tidak baik, tidak pernah. Jadi sekiranya semua amal kita ini cocok semua dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai Habib Abdullah itu mau duduk, itu jarang beliau itu tidak mau, bahkan tidak mau duduk membelakangi kiblat. Dalam adab taklimul muta'allim, santri menuntut ilmu dianjurkan senantiasa kalau duduk menghadap kiblat kalau bisa. Sekarang sampean menduduk menghadap mana Pak? Sekarang duduk menghadap mana? Kiblat. Benar kalau? Benar. Saya Bang? Salah. Membelakangi kiblat. Bukan. Benar juga. Habib Abdullah Al-Haddad itu ya membelakangi kiblat dalam dua keadaan. Satu ketika ngajar kayak gini. Membelakangi, kalau saya juga membelakangi. Kenapa? Mendahulukan yang banyak, mengalahkan yang sedikit. Yang sedikit saya mengalah, saya menghadap pian dengan banyak. Kalau ada berapa ini orang menghadap kiblat semuanya, menang kalau 100 orang, saya sendiri, saya mengalah, pian menang. Daripada sampean suruh membelakangi kiblat, saya menghadap kiblat. Jadi gini benar. Makanya dikatakan ya, wahai Sahal bin Abdullah At-Tustari ditanya, wahai Imam Sahal, bagaimana sih majelisnya Rasulullah Muhammad SAW? Majelisnya Nabi dulu itu ya apa? Maka Sahal bin Abdullah At-Tustari beliau mengatakan, kalau kamu ingin melihat majelisnya Rasulullah zaman dulu, ini kan zaman sekarang 1400 tahun sudah. Kalau kau kepingin tahu majelisnya Rasulullah, datangilah majelis-majelisnya orang alim. Artinya jamaahnya menghadap ke orang alim, orang alimnya menghadap kepada jamaah. Rasulullah menghadap kepada sahabat, sahabat menghadap kepada Rasulullah. Jadi gini pun ngikuti Rasulullah juga. Warzuqna kamalal mutaba'ah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami kamalal mutaba'ah, sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebab jalan untuk mencapai ridhonya Allah paling cepat. Kullut turuq masydud. Semua jalan itu sudah tertutup. Illa tariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dohiran, mengikuti Rasulullah baik amalan dohir. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran, amal dohir. Dohir itu kelihatan mata Pak. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad itu minta sama Allah agar bisa mengikuti Rasulullah. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah yang kelihatan mata.
Artinya cara makannya Rasulullah bagaimana, cara minumnya Rasulullah bagaimana, cara berjalannya Rasulullah, cara bicaranya Rasulullah, cara bergaulnya sama Rasulullah. Rasulullah itu ya apa? Sama orang, sama istri, sama anak, beliau berusaha mengikuti amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu perlu kita mengikuti seperti yang diikuti oleh salafun saleh, orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kul in kuntum tuhibbunallah, sampaikan Muhammad, jikalau engkau ingin mendapatkan ridhonya Allah, fattabi'uni, kau harus mengikuti Nabi Muhammad. Makan. Kadang-kadang kita ini Bu ngaku umatnya Nabi Muhammad, makan kita aja enggak kayak Nabi Muhammad. Ini yang sepele loh, jangan masalah nyangkut masalah sholat. Masalah yang sepele itu yang barang yang mubah kita masih belum mengikuti Nabi Muhammad. Nabi seumur hidup tidak pernah makan dan minum menggunakan tangan kiri. Tangan kiri ini tidak laku kalau waktu makan Bu. Kiri ini untuk yang jelek-jelek, yang ini bagus-bagus. Terima duit tangan kanan, berjabatan tangan kanan. Ya kalau apalagi makan tangan kanan, minum. Kalau ini Pang yang bubuan kiri-kiri, buang ingus nih, menguap. Nabi ajarkan begini. Jadi menguap jangan at-tasa'ub minas syaiton. Tasa'ub itu angop apa menguapkah ya, menguap. Minas syaiton, makanya jangan melengking. Setan. Tapi bersin itu dari Allah. Makanya sampean kalau ada orang bersin suruh doain. Hasim, tutup juga pakai tangan kiri. Hasim, doakan Bu. Kalau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, spontan sampean baca doa Yarhamukallah. Baca langsung Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hasim, 2 kali sudah bersin dia. Alhamdulillahirabbil alamin, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bacain doa juga. Hasim, yarhamu, alhamdulillahirabbil alamin, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Keempat nih sudah. Hasim, jawab meksa green. Berarti dia tidak bersin. Itu namanya apa? Pilek. Tahulah kenapa bacanya Alhamdulillah Ibu. Orang yang bersin itu orang sehat. Itu makanya syukur Alhamdulillah. Itu otak kita. Itu kan saluran darah. Makanya orang itu kalau sujud yang lama. Dan memang kita perlu sholat tasbih. Tasbih berapa kali tasbihnya sujud? 10 kalau. Coba sampean kalau sujud yang tenang, terus posisinya yang benar. Kakinya ditekuk. Kalau sujud yang di bawah ya, belakang itu harus disujud. Jempol paling tidak jempol sujud itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jangan subhana rabbiyal a'la bihamdih, subhana rabbiyal a'la bihamdih, subhana rabbiyal a'la bihamdih, subhana rabbiyal a'la. Kecepetan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu maaf, darah samin itu turun Bu ke otak. Dari jantung ke otak itu lancar, dorongannya itu kuat. Kewencang. Loh, maaf kalau air, lihatin, kalau turunnya kencang, kotorannya itu hilang.
nang sumbat-sumbat di sini nih Pak Ai kedorong karena dorongannya kuat. Darah itu kan maaf ada gumpalan, ada lemak, ada macam-macam itu di sini, makanya ada bahasa kita penyumbatan otak. Begitu Allahu Akbar duduk, rasakan kepala sampean serang, wenaknya luar biasa. Makanya begitu bersin Hasim, kan tidak mungkin bersin diam gini sampai bersin Hasim, tidak mungkin. Hasim gini nih, otak itu kayak gini, kayak sampah-sampah di otak itu didorong langsung biur, supaya yang kotor itu jalan semuanya. Hasim begitu jalan semuanya sampean sehat. Makanya alhamdulillah. Kalau tidak ada bersin mungkin manusia penyakitan semuanya. Loh, selokan banyak parit, banyak aqua, banyak apa, pasti kesumbat. Caranya dorong dengan air yang gede supaya jalan. Lari sudah sampah. Ingatlah pian kalau biulnya numpuk itu, airnya ngasihnya sedikit apa banyak? Di jambannya di WC itu, nah kebetulan pas keluar gede-gede gitu, dorongannya mesti ngambil airnya cepat, biar supaya cepat masuk. Nah kalau sedikit cuman biar lari sudah. Pakai tangan kiri nih, dan diginikan caranya, maaflah, jangan sampai gini sampai bersin gini. Hasim, tangan kanan ininya di dalam. Hasim, habis itu maaf ada wadah kalau, maka wadahnya dasar orang satu ini megang tidak langsung diangkut, ada 2-3 wadah situ, dia pegang yang pertama tidak jadi, maka situ ada tambahan warna hijau sedikit di tangan tadi, Bu Hasim ada sini hijau sedikit, kalau dipegang gini jadi, dia angkat milih yang satu. Nah diangkatnya nang satu ini dimakan, yang ketambahan hijau masih sisa itu diambil temannya sebelah kanan, begitu digigit kok ada asin dikit. Nih Nabi aja sampai caranya pun diajarkan. Nah cara hidup sehat. Kiri, bagian yang kotor-kotor kiri, nih kiri, buang ini. Makanya Nabi mengajarkan jangan makan dengan tangan kiri. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kalian makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau engkau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimali, karena setan itu makan pasti pakai tangan kayak kiri dan minum dia pakai tangan kiri. Dulu Nabi punya anak tiri, anak daripada Ummu Habibah, masih kecil halus umur 5 tahun. Namanya anak kecil Bu namanya anak kecil, anak halus, tidak ngerti adab. Siapakah di situ, penting ada wadah, dia terjang. Duduklah Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba anaknya Ummu Habibah itu lari, tuk. Di sini ada wadah, di sini ada wadah, di sini wadah, tapi dia tidak mengambil yang sana, mengambil yang di depan Rasulullah. Ngambilnya pun pakai tangan kiri. Langsung ditangkap oleh Nabi Muhammad, nih anak kecil. Makanya kecil mulai diajarkan Bu. At-ta'allumu fis sighar kan naksi fil hajar wa ta'allumu fil kibar kan naksi fil bihar. Kau ajari anakmu waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kau ajarkan anakmu ketika sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kalau di batu itu sekali kita pukul tak pecah, selamanya itu di batu ada tanda pecah. Makanya ada namanya prasasti, batu betulis. Kenapa ditemukan? Nah coba di piramid itu kan ada gambar-gambar tek. Itu tahulah sampai di piramid itu umurnya 4000 tahun.
Tapi kenapa bisa dibaca? Karena dipahat di batu. Coba digores di air tuh nah, seret. Makanya Habib Abdullah tadi itu umur 4 tahun 6 tahun hafal Quran. Siapa mengajari? Mamanya. Sambil tidur dielus-elus diajarkan Quran, dihafalkan. Mata tidak melihat, tapi ibunya terus mengajarkan. Diukir di hatinya Al-Quran. Ngajarin anak itu mulai kecil, jangan mulai gede. Saya hafal Asmaul Husna mulai kecil, Bu. Mama saya itu kalau mau tidur mesti ngajarin, ayo baca Asmaul Husna. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi bismillah, bismillah, bismillah terus sampai hafal bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Ya ndak hafal sekali tapi diulang lagi. Baca walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Hafal tambahi ya Allah. Hafal ya Allah, ya Allah sampai hafal. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Sudah hafal mulai baca ya Allah, Ya Rahman. Tambahi lagi sehari tambahi satu-satu. Sampai hari ini hafal. Yang ngajarin orang tua. Mulai kecil. Itu namanya ilmu yang manfaat. Jadi jariah orang tua. Orang tua meninggal tanpa dikirimi doa. Maaflah ini tanpa dikirimi doa. Seandainya saya tak menirimi doa orang tua saya. Umpamanya ibu orang tua sudah meninggal umpamanya. Tiba-tiba saya membaca Al-Masul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman. Ini langsung otomatis masuk ke kubur orang tua. Seret. Padahal belum didoakan ini. Kenapa? Sebab ini ilmu dapat dari orang tua. Beda lagi ketambahan. Ya Allah, barokahnya Asmaul Husna yang kami baca. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Tambah lagi, dapat 2 orang tua. Wa waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Dia pun dapat amal beliau sendiri. Apa? Wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu nang manfaat yang beliau ajarkan. Nabi ngajarin sama anak tirinya. Langsung begitu anak tirinya ngambil pakai tangan kiri, Bu, umur 5 tahun. Tak. Nah, 5 tahun itu kalau sekolah apa bahasanya? PAUD ya. PAUD, TK belum. PAUD. Ditangkap sama Nabi Muhammad. Ya bunayya, wahai anakku. Khud biyaminik. Ikam kalau ngambil naai tangan kanan. Ini anak manggil tangan kiri, diambil oleh Rasul, ditahan, ambil pakai tangan kanan, diajari oleh Rasulullah. Ini kadang-kadang ibunya keliru juga. Gendong, kalau gendong biasanya ibu sebelah mana, Bu? Anak umur 5 tahun atau 3 tahun lah kalau digendong. Pinggul sebelah mana yang dipakai gendong? Kanan apa kiri? Ibu kalau gendong pinggul kanan, pinggul kiri? Rata-rata gini, nggih. Nih, gendong gini. Berarti maaf tangan kanan anak sebelah kiri, depan tangan sebelah kanan, nggih. Karena anaknya dipinggul mamanya gini, merangkul gini. Beli balon, mak. Iya, sebentar, tumat. Nah, beli tukang balon. Begitu sudah beli nih, beli. Ini saya dah dapat balon nih saya. Atau beli wadeh nih. Anak dipinggul kita, nih. Tangan kiri sebelah depan, tangan kanan sebelah belakang. Karena dipinggul sebelah gini. Saya tanya sama ibu, ngasihnya ke tangan yang kanan dia apa tangan kiri dia? Nih balon nih atau wadah. Anak dipinggul. Ibu ngasihkan gini apa ngasihkan gini? Berarti kalau ibu ngasihnya gini, ibu ngajarin anak nerima barang dengan tangan kiri. Kita kadang yang salah. Nabi itu tangkap tuh tangannya, tak, kata Nabi, khud biyaminik. Nah, kalau ngambil pakai tangan yang kanan. Ajaran pertama. Ini anak umur 5 tahun Nabi ajarkan ambil pakai tangan kanan. Jangan biasakan ngambil pakai tangan kiri. Satu pengajaran Nabi. Kedua,
wa khudh mimma yalik, kalau ngambil nang parak-parak. Yang di depan aja, wadega, yang di depan aja diambil. Sono dapat anggur, sini semangka. Yang di depan aja sudah. Ya, yang di depan kita makanan, yang kebetulan dihidangkan, yang di situ kita makan. Wa kul mimma yalik, makan yang ada di depan kita, yang di dekat kita. Yang ketiga, ajaran Rasulullah kepada anak tirinya, wasamillah. Kalau satu ngambil pakai tangan kanan, dua ambil yang dekat, yang ketiga ketika makan bacalah bismillah. Walaupun anak masih kecil. Nanti ini ajaran sampean akan bertahan sampai dewasa. Nah ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan yang akan datang. Moga-moga semuanya yang disampaikan ini bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah berikanlah manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna bima yanfa'una, dan ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat bagi kami, baik kehidupan negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Berikan kepada kami rezeki tumaknina ibadah kepada Engkau. Berikan kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang menyebabkan kami makin dekat kepada Engkau ya Allah. Rezeki yang menghantarkan kami semakin senang untuk beribadah kepada Engkau. Terimalah amal-amal kami ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, yang sengaja ataupun yang tidak. Dan ampuni dosa kami baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja maupun yang tidak. Dan jadikanlah kami semuanya yang hadir bil khusus, matikan dalam kondisi husnul khotimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fisan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harakallah.